Tahukah saudara bahwa program yang akan Anda saksikan itu bisa ada karena dukungan dari setiap donasi pemirsa seperti Anda. Dan itu memampukan kami Pijar TV untuk bisa menyiarkan program-program ini sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Hanya karena donasi Anda, kami sampai hari ini bisa memberkati begitu banyak orang dan mereka bisa belajar bagaimana mengenal Tuhan dengan lebih baik. Saat ini ada cara unik untuk Anda bisa mensupport apa yang dilakukan oleh Pijar TV dengan klik tombol thanks dan Anda bisa mengirimkan super thanks. Dan dengan cara tersebut, Anda sebetulnya sedang mendukung kami untuk kami bisa memproduksi program-program baru yang memberkati lebih banyak orang. Pijar TV, salam terang bagi Indonesia. Yeay, adik aku bakal jadi ketua BEM nih, mantap-mantap. Jangan gitulah Kak, belum tentu menang juga. Menang lah pasti, kamu kan tampan menawan, terus followersnya banyak, udah pasti banyak yang dukung. Tapi Kak, saingan aku tuh pada senior-senior, aku tuh kayak anak kecil di depan mereka. Tenang-tenang, kan gak cuma dilihat dari umur doang kali. Tapi sama aja lah. Kak Ferry. Loh, Ferry. lagi pada ngapain nih? Katanya mau ngerjain barengan. Waduh, udah duluan nih. Sini. Mana? Yang ada yang bisa dibantu nggak nih? Nih Kak. Boleh. Vote for Nico, yes. Tapi tetap aja Kak, aku ngerasa pesimis aja ngerjain ini semua Kak. Loh, kenapa? Aku kayak nggak layak bakal jadi mimpin mereka gitu loh. Wah, Nico gitu loh. Kalau kita lihat kan Nico ini sebenarnya punya bakat kepemimpinan ya. Dan sebenarnya semua orang tuh bisa mimpin loh. Karena leadership is influence. Kepemimpinan itu bukan cuma soal posisi, tetapi soal bagaimana memberi pengaruh buat orang lain. Dan semua orang bisa mempelajarinya, apalagi kamu loh. Kamu bisa menjadi pemimpin yang baik dan bisa membawa perubahan buat tempat di mana kamu mau berkarya di situ. Tuh, benar kan Kak? Tadi juga aku udah bilang sama Nico, dia tuh followersnya banyak banget tau Kak. Terus populer di kampus, jadi pasti bakal kepilih lah jadi ketua BEM. Tetap aja Kak pesimis Kak. Aku setuju sama Elsa sih, harusnya kepilih ya. Iya. Walaupun kita juga harus yakin bahwa menjadi pemimpin itu bukan cuma soal followers ya. Pantas nggak pantas itu bukan cuma soal followers, bukan cuma soal popularitas, tetapi juga soal hati yang ingin membawa perubahan dan juga kemampuan seorang Nico nih ya untuk mempengaruhi orang lain membawa pada perubahan yang positif. Maksudnya Ya gimana tuh Kak? Iya Kak, coba Iya. Kak, bisa jelasin nggak Kak? Nah, gini. Coba minta spidolnya nih. Waduh, warna-warni ya. Jadi, Kak Ferry percaya bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu menciptakan pemimpin loh. Tahu nggak di Alkitab dikatakan dalam kitab Kejadian ketika manusia diciptakan supaya mereka berkuasa. Ya. Untuk apa? Untuk mengerjakan kehendak Tuhan di dunia ini. Dan kalau dilihat hari-hari ini nih, ada banyak tempat, ada banyak bidang yang membutuhkan kepemimpinan. Pemimpin perlu ada dan perlu hadir untuk membawa perubahan buat orang-orang di sekitarnya, buat keadaan di sekitarnya. Nah, termasuk di kampus di mana Nico berkuliah ya. Kalau Nico dipilih kan artinya Nico bisa membuat perubahan di situ dong. Iya. Dengan program-program yang ada, mempengaruhi hal-hal yang ada di sana supaya lebih baik lagi, supaya mahasiswa, mahasiswi dan semua yang ada di kampus jadi makin lebih baik lagi. Emang gimana sih Kak sifat pemimpin yang baik tuh? Iya Kak. Pemimpin yang baik itu yang pertama haruslah pemimpin yang peduli. Pemimpin yang nggak cuma peduli diri sendiri loh, tapi peduli sama orang-orang di sekitarnya. Pemimpin itu harus punya hati dan punya mata yang bisa melihat kebaikan orang lain. Dia memutuskan sesuatu, dia punya keberanian juga untuk membawa perubahan melalui keputusan dia, melalui sikap-sikap dia, supaya orang-orang tuh bisa dibantu dan ditolong. Ketika dalam sebuah keadaan, ada katakan krisis gitu ya, kan butuh perubahan. Orang yang berani maju untuk membawa solusi, tampil mempengaruhi orang banyak untuk membuat perubahan, dialah pemimpin. Dan pemimpin tadi harus punya sifat berani, peduli, dan harus punya kompetensi di bidangnya. Kan namanya memimpin ya, pasti ada orang-orang ikut di belakang dia. Kalau dia nggak punya kemampuan dan kompetensi, gimana dia bisa mengatur, mengarahkan, dan membawa solusi buat orang-orang di sekitarnya. Kalau misalkan di luar kekristenan Kak, kan aku jadi BEM. Apakah treatmentnya beda? Gini, Kak Ferry percaya bahwa Tuhan memanggil kita jadi pemimpin itu bukan cuma dalam gereja loh.
Tapi anak-anak Tuhan itu dipanggil untuk berkarya bahkan di luar gereja. Di kampus kamu, di dunia kerja, di rumah, di lingkungan. Karena tadi bahwa justru yang perlu perubahan tuh di tempat-tempat yang gelap. Tempat-tempat yang mungkin tidak terjangkau. Disitulah harusnya ada kasihnya Tuhan, ada kebenaran Tuhan, ada kuasa Tuhan. Yang dinyatakan melalui justru Niko. Bukan hanya melalui kebaktian loh. Karena itu perlu ada pemimpin seperti kamu yang berkarya di dunia-dunia tadi seperti kampusmu itu. Iya sih Kak, tapi aku masih ngerasa jadi orang yang awam Kak. Aku belum ngerti apa-apa. Yang tadi Kakak jelasin kan kayak pemimpin-pemimpin yang sudah berpengalaman dan lain-lain gitu Kak. Nah, ini nih. Kak Ferry pernah dengar sebuah cerita ya, baca di sebuah buku. Ada satu rombongan turis datang ke sebuah daerah kayak pedesaan gitu. Terus ada satu turis yang dia tanya sama orang-orang di sekitar, apakah ada pemimpin besar yang lahir di sini? Dia tanya dong, ini daerah desa, ada nggak pemimpin besar yang lahir di sini? Nggak ada yang jawab, sampai ada satu kakek-kakek yang nyeletuk, nggak ada, semua yang lahir di sini bayi, dia bilang begitu. Artinya tidak ada pemimpin yang langsung jadi besar loh, semua lahir jadi bayi. Benar nggak? Tinggal bagaimana dia jadi besar, itu karena dia berproses. Dia belajar, dia mempersiapkan diri. Sama dengan Niko. Kalau Niko ingin satu kali dipakai Tuhan, maka kuncinya cuma satu, mempersiapkan diri. Kalau kita terus merasa nggak bisa, gitu ya, banyak kan orang alasannya apa sih? Misalnya Tuhan punya rencana yang besar, gitu ya. Rencana yang besar, gitu ya. Iya. Ini rencana Tuhan tuh besar, gitu ya. Nah, terus kita ngelihat diri kita mungkin tadi seperti yang Niko gambarkan gitu ya. Aduh, aku kecil banget. Aku nggak mampu. Bisa nggak ya aku memimpin di BEM gitu ya, memimpin teman-temanku dengan segala macam masalah, dengan segala sikap, sifat gitu ya, keunikan dan sebagainya. Nah, makanya ada banyak orang yang akhirnya bikin alasan gitu ya. Bikin alasan. Kenapa? Karena takut gitu. Karena takut nih dengan rencana Tuhan yang besar. Banyak orang yang bilang apa? Aku nggak mau. Aku nggak mau jadi pemimpin. Kenapa? Repot. Repot, ribet, disalah-salahin. Atau bilang ini, aku nggak tahu caranya. Nah, itu dia, sih. Gimana ya jadi pemimpin ya? Gitu. Gimana? Aku harus ngapain sih? Gitu ya. Ada juga yang bilang, aku nggak bisa. Tahu nggak sih? Buat Niko, buat Elsa, kata nggak mau, nggak tahu, nggak bisa. Ini seringkali jadi penjara mental. Dalam hidup banyak orang. Penjara mental. Penjara mental. Oh nggak penjara mental itu apa? Penjara itu kan tempat orang ditahan ya. Orang kalau di penjara masuk dalam jeruji besi, dia nggak bisa kemana-mana. Dia ketahan, dia nggak bisa pergi ke mall, dia nggak bisa pindah kemana-mana. Ditahan oleh jeruji besi. Tapi ada orang-orang yang mungkin seperti kita, nggak ada di jeruji besi tuh. Hari ini bebas. Tetapi ada penjara di mentalnya kita. Di pikiran kita, di hati kita. Sehingga walaupun kita sebenarnya nggak di penjara fisik, kita hidupnya nggak kemana-mana. Karena dikit-dikit bilang apa? Aduh nggak bisa, aku nggak tahu, aku nggak mau, aku nggak bisa, aku nggak tahu, aku nggak mau. Akhirnya hidup kita nggak pernah kemana-mana, nggak pernah buat perubahan. Nah ini nggak mau, nggak tahu, nggak bisa ini yang harus dikalahkan. Contoh misalnya ya, kalau Niko bilang nggak bisa, aku nggak bisa kan jadi pemimpin. Tahu nggak bahwa ada banyak hal yang bisa dipelajari loh, supaya kalau Niko belajar dan berlatih, apa yang tadinya nggak bisa, jadi bisa. Misalnya, aku nggak bisa mimpin rapat, Kak. Coba dipelajari. Mungkin Kak Ferry bisa bantu nanti diajarin bagaimana cara menyiapkan rapat. Kalau dipelajari, jadi bisa nggak? Bisa kan? Bisa. Nah, kenapa kita bilang nggak bisa? Karena kadang-kadang kita cari alasan, aduh takut. Tapi kalau kita belajar dan berlatih, dari nggak bisa jadi bisa, akhirnya kan kita nggak takut. Aku nggak tahu, Kak, caranya jadi pemimpin. Oke, gimana kalau nggak tahu cari tahu? Banyak daripada kita tuh banyak bilang nggak tahu, tapi nggak mau cari tahu. Tapi begitu cari tahu, oh ternyata jadi seorang pemimpin yang baik atau pemimpin di BEM yang baik adalah begini. Cari tahu, pelajari. Kalau perlu mentor, perlu pendamping, atau perlu dibantu oleh pemimpin sebelumnya juga nggak apa-apa, tanya. Jangan diam aja. Nah, kalau sudah dari nggak bisa jadi bisa, dari nggak tahu nggak jadi tahu, tinggal yang terakhir, mau nggak? Mau repot nggak? Pemimpin itu modalnya salah satu yang paling penting, mau repot. Karena apa-apa disalahin, apa-apa yang dia tanggung jawab. Nah, tapi kalau kita bilang, aku nggak mau jadi pemimpin, aku biasa aja, aku mau diem-diem aja, ya boleh-boleh aja sih. Tapi biasanya orang itu cuma jadi penonton tuh. Tahu ya kalau nonton bola, penontonnya cuma diem aja, cuma sorak-sorak di pinggir. Tapi pemain lah yang membuat perubahan. Nah, pemimpin itu orang yang, kalau menurut bahasa Inggris ini kerennya gini, make things happen.
Jangan cuman nonton doang, jangan cuman sekedar amazed doang, kagum doang, atau komplain doang gitu ya. Kampus kita kok jelek sih, ininya kok begini sih, dan sebagainya. Yuk jadi orang yang make things happen. Nah makanya tadi dari yang Kak Ferry bilang di awal kan, pemimpin itu nggak ada yang lahir langsung jadi pemimpin loh. Semua lahir sebagai bayi gitu awalnya gitu ya. Terus dia bertumbuh semakin besar gitu ya. Semakin kapasitasnya semakin berkembang, pola pikirnya, mentalitasnya, skillnya. Sehingga dia nggak takut lagi dan dia bisa melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Gitu. Wow. Nah menarik nih apa yang Kakak katakan kan. Jadi kalau misalnya nih Kak, ada memang pemimpin yang sebenarnya dia bukan takut, tapi dia tuh punya sifat yang orang kan ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Dan ada nggak sih Kak contoh yang orang introvert pun bisa untuk memimpin gitu? Orang introvert bisa nggak memimpin gitu ya? Kan kita mungkin mikirnya orang harus ekstrovert yang lebih terbuka dibanding orang yang suka menutup diri kan begitu ya. Kalau kalian search di Google aja nih, kalian bakal ketemu ada banyak nama pemimpin yang introvert. Bill Gates salah satunya, Albert Einstein salah satunya. Ada banyak kok pemimpin-pemimpin, Barack Obama salah satunya. Itu menurut artikel-artikel dikatakan mereka adalah orang-orang yang introvert gitu ya. Orang-orang yang katanya tertutup. Sebenarnya introvert dan extrovert itu bukan berarti kalau extrovert orangnya rame gitu ya. Introvert tuh murung tuh, enggak. Tapi lebih sejauh yang Kak Ferry tahu ya, lebih berkenaan dengan bagaimana mereka dapetin energi. Orang introvert biasanya dapat energi waktu dia menyendiri. Tapi bukan berarti dia nggak bisa get along sama banyak orang loh. Bahkan banyak ternyata pemimpin-pemimpin yang introvert dan bisa memimpin dengan baik ternyata. Wah. Berarti bisa ya kayak bisa banget. Introvert. Bisa banget. Kepemimpinan ada hal yang bisa dipelajari ternyata. Dari kepemimpinan ini Kak, pandangan Tuhan tentang pemimpin tuh gimana sih Kak? Wow, ini yang Kak Ferry kagum banget ya ketika baca firman Tuhan. Seperti yang Kak Ferry tadi sempat singgung di awal ya, bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu menciptakan pemimpin loh. Kejadian 1 ayat 26, 27, 28 dikatakan manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah supaya mereka berkuasa. Nah itu pertama. Terus coba lihat nih di part-part lain. Ketika dikatakan bahwa Tuhan bilang gini, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Garam dan terang apa? Bicara soal influence. Ingat, leadership adalah tentang influence. Percuma jadi pemimpin, punya jabatan, punya posisi, tapi dia tidak bisa mempengaruhi orang lain. Tapi dibilang garam, dibilang terang gitu ya, itu adalah influence. Bahkan kalau kamu ingat satu ayat nih, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, ingat gak? Kak Ferry bacain sedikit ya. Nih, kayaknya tadi Kak Ferry ada ini. 1 Petrus 2 ayat 9 bilang begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dibilang kamu adalah imamat yang rajani. Tahu nggak sih imamat yang rajani? Imamat yang rajani. Dari sini ada 2 kata loh yang kita harus sadari. Yang pertama kata imamat. Kata dasarnya imamat tuh imam. Imam, bukan mamat ya. Imam gitu ya. Kata rajani, ini raja, bukan ani gitu ya. Jadi imam dan raja itu menggambarkan apa? Leader. Di zamannya, bener nggak? Jadi waktu dibilang kamu adalah imamat yang rajani, artinya Niko, Elsa, kalian itu ditentukan oleh Tuhan jadi pemimpin. Orang-orang yang membawa perubahan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah generasi kalian. Wow. Tapi emang semua orang harus jadi pemimpin, Kak? Terus kalau misalkan semua orang jadi gembala, siapa yang jadi jemaat gitu, Kak? Nah, tidak semua orang harus jadi kepala sidang. Tidak semua orang harus jadi presiden. Makanya gini, kepemimpinan itu punya arti luas. Makanya kalau kata kuncinya secara esensi, pemimpin adalah pemberi influence, pemberi pengaruh, gitu ya. Atau begini, simpelnya gitu ya. Kak Ferry pernah dengar satu hamba Tuhan yang bilang gini, apa itu leadership? Ya. Pemimpin adalah, atau kepemimpinan adalah moving people from here, salah nih, hapus dulu deh. Moving people from here to there, gitu. Nih ya, jadi ke leadership atau kepemimpinan adalah memindahkan orang atau membawa orang from here to there. Nah, simpelnya begini, misalnya Niko ketemu sama temen yang nggak bisa ngampunin papanya. Here, dia nggak bisa ngampunin. Terus dibimbing supaya dia bisa ngampunin papanya. Itu sudah leadership loh.
Elsa punya teman yang tidak punya kehidupan doa, udah Kristen, terus dibimbing, diinfluence, dipengaruhi, gara-gara Elsa suka berdoa dan menyembah Tuhan, dia jadi kepengen juga. Akhirnya dipindahin nih dari anak yang nggak pernah punya kehidupan doa, nggak suka pelayanan, tiba-tiba dia punya hubungan pribadi sama Tuhan dan dia pelayanan, moving people from here to there. Itu aja sudah leadership. Berarti nggak harus punya jabatan. Nah, tidak selalu hubungannya dengan posisi dan jabatan, tapi soal peran dan fungsi. Leadership is all about function and soal peran dalam kehidupan kita. Kalau misalkan leadernya out of the box gitu Kak. Misalkan contohnya leader-leader lain menyuruh untuk membuang sampah pada tempatnya, tapi leader yang ini nyuruh ngosrek selokan gitu. Kayak out of the box gitu Kak. Apakah emang ada leader-leader yang gitu? Kadang-kadang kita bertemu ya dengan orang-orang leader-leader yang out of the box, tapi yang penting kita lihat aja. Gini, setiap leader itu nggak ada yang sama. Setiap pemimpin itu berbeda-beda dan unik. Dari cara kemampuannya gitu ya, cara kerjanya unik-unik. Tapi yang penting kita lihat hasilnya begitu. Bagaimana dia jadi pemimpin yang hasilnya seperti apa dan cara mengerjakannya apakah benar. Artinya tidak melanggar hal-hal yang moral gitu ya, tidak melanggar moralitas, tidak melanggar firman Tuhan. Out of the box bisa baik kalau itu arahnya ke kreativitas. Kan ada leader-leader yang sifatnya ini ya, menjaga sesuatu tuh pada tempatnya. Tapi ada leader yang kayaknya kok kita nggak bisa nebak pola pikirnya gitu ya. Ya ada juga. Yang penting dia bisa membawa perubahan yang positif dan ketika dia out of the box pun diharapkan dia juga bisa bekerja sama dengan orang lain. Karena gini, leader itu nggak bisa kerja sendiri. Sehebat-hebatnya leader, dia butuh orang lain. Dia butuh tim. Jadi kalaupun dia out of the box, yang penting dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya sehingga kalaupun dia mengerjakan hal yang lain yang mungkin orang nggak kerjakan, tapi tetap hal-hal lain ada yang dikerjakan lagi oleh orang-orang lain atau leader-leader lainnya. Gitu. Tapi kalau dia nyeleneh doang, jangan-jangan dia leader yang punya isu gambar diri gitu kan, cuma cari pengakuan, cuma buat sensasi gitu ya, itu tentu bisa mengacau timnya ya, atau mengacau justru di tempat dimana harusnya dia membuat perubahan yang positif gitu. Tapi ada nggak sih Kak, misalnya orang ini emang nggak punya banyak followers, tapi dia itu punya potensi untuk jadi leader, apakah dia tetap bisa berdampak walaupun nggak banyak followernya? Bisa. Setiap orang sebetulnya punya potensi kepemimpinan. Dan menjadi pemimpin itu caranya macam-macam. Ada yang kuat, ada tipe leadership yang pemimpin yang visioner, ada yang pemimpin yang tipenya servanthood gitu ya. Ada macam-macam bentuknya gitu. Dan biasanya walaupun ada pemimpin yang followersnya banyak, ada orang-orang yang mungkin followersnya tidak sebanyak orang lain, tetapi followers itu kan bisa dibangun, ya nggak sih? Artinya ketika nanti dia terus-menerus orang mengenal kemampuannya gitu ya, ada prestasinya, maka followers bisa bertambah kok. Yang penting kita ingin lihat pemimpin ini membuat perubahan atau tidak dalam kehidupan orang lain. Nah, jadi bicara soal potensi, tentunya semua orang punya potensi kepemimpinan, dan kepemimpinan adalah hal yang bisa dipelajari kok sama semua orang, termasuk anak-anak muda. Justru bagus banget kalau di bangsa kita ada anak-anak muda yang punya mental pemimpin, bukan cuma mental pengikut. Disuruh pengikut doang gitu. Ya, mental ini yang harus dibawa nih sama generasi kalian. Buat teman-teman semua supaya di Indonesia ada banyak pemimpin-pemimpin muda yang berbakat, yang punya hati, yang cinta Tuhan, yang membawa perubahan buat bangsa ini, karena yang positif. Gitu. Wah, Kak. Ya. Kalau akhirnya aku kepilih nih jadi BEM, aku jadi pemimpin. Kalau aku bikin kesalahan, nggak sesuai sama yang aku pengen, Kak, gimana, Kak? Kalau, seorang pemimpin bukan berarti selalu benar, ya nggak sih? Nggak ada pemimpin yang sempurna. Yang penting begini, ketika kita jadi pemimpin, kita harus punya kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Pemimpin yang nggak mau mengakui kesalahan, itu konyol loh. Kenapa? Orang di sekitarnya tahu kalau dia buat salah. Jadi kalau dia kekeh nggak mau ngaku salah, itu malah merusak reputasi dia. Kalau kita melakukan kesalahan, belajar untuk berani akui kesalahan kita dan bertanggung jawab sama kesalahan tersebut. Nah, orang itu bukan cari pemimpin yang nggak pernah buat salah. Ketika kita sebagai pemimpin buat salah, orang bakal nunggu. Setelah buat salah, kamu buat apa? Itu paling penting. Kalau kita bertanggung jawab dan kita bisa membuat, justru melalui kesalahan nih, kita membuat lompatan-lompatan, orang malah bisa kagum loh dengan, oh ternyata melalui kesalahan yang ada malah bisa dibangun. Kak Ferry pernah dapat satu kali biskuit Mari, tau ya, roti Mari, gosong. Ada orang yang jual digosong, harganya 2 kali lipat roti Mari biasa. Katanya, kata teman Kak Ferry ya, dibilang ini awalnya adalah kesalahan.
Roti mari yang dimasak katanya gosong itu katanya kesalahan. Tapi ternyata laku tuh dan harganya 2 kali lipat. Kesalahan kita bukan berarti membuat kita mundur harusnya. Jangan-jangan dari kesalahan seorang pemimpin bisa ada kemajuan-kemajuan yang terjadi loh dalam hidup kita. Jadi jangan menyerah dengan kegagalan dan kesalahan kita sebagai pemimpin selama kita mau terus belajar dan memperbaiki diri. Gitu. Kak, ya. Kalau leadernya emang bikin kesalahan aja maunya gimana, Kak? Dia malah ngerusak komunitas, Kak. Contohnya kayak Adolf Hitler, sorry kalau aku ngejawab. Gimana tuh? Iya. Memang harus diakui karena pemimpin adalah seorang yang punya influence. Influence itu punya pilihan kan, good or bad. Iya. Ada influence yang baik, yang dimana orang dipengaruhi ke arah yang positif, tapi juga ada pemimpin yang menggunakan influence-nya dengan cara memanipulasi, mengintimidasi, atau melakukan kejahatan. Ya tentunya itu bukan pemimpin yang baik ya. Artinya kalau kita sebagai orang yang mengikuti, jangan diikuti gitu. Atau kalau kita jadi pemimpin lain yang melihat hal tersebut, coba mungkin ditegur, dikoreksi, dan itu sebabnya generasi ini perlu orang-orang seperti Elsa dan Niko, pemimpin-pemimpin yang cinta Tuhan, dan dari hidup kalian juga harus lahir pemimpin yang nanti mungkin anak rohani kalian, anak mentor kalian gitu ya, orang-orang yang jadi pemimpin juga di generasinya supaya untuk mengcounter orang-orang ini pemimpin-pemimpin jahat yang punya influence loh. Iya sih, orang jahat nggak diam begitu aja. Makanya harus ada orang baik yang punya pengaruh lebih kuat. Makanya kita dibilang apa? Kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia, kita adalah imamat yang rajani karena Tuhan mau kita membawa pengaruh yang benar, pengaruh kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Dan sudah saatnya para pemimpin yang cinta Tuhan ini nggak cuma ada di dalam gereja doang. Jadi dalam gereja itu diperlengkapi untuk berkarya di luar gereja. Gitu. Wow. Nah Kak, tapi kadang untuk menjadi seorang pemimpin harus ada keputusan yang kita ambil dan kadang keputusan itu nggak menyenangkan banyak orang. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemimpin itu tuh Kak? Iya tuh, Kak. Saat harus ambil keputusan dan dia tahu, wah ini nggak bakal banyak orang nih yang suka gitu. Padahal keputusannya udah benar gitu, Kak, misalkan. Iya. Pemimpin pasti dihadapkan sama situasi seperti itu ya. Yang penting yang pertama, pemimpin harus yakin dengan keputusannya. Jadi dia jangan goyah, dia harus belajar memperlengkapi diri sehingga dalam situasi sukar, krisis dia yakin. Makanya pemimpin yang tidak belajar dan tidak mempersiapkan diri ketika krisis terjadi dia bingung. Nah, kalau dia yakin, tugas dia berikutnya adalah meyakinkan orang lain. Nah, memang orang tidak selalu langsung mendukung ya, tapi kalau dia bisa meyakinkan dan dia punya reputasi yang baik sebagai pemimpin, orang akan pelan-pelan bisa diyakinkan kok. Tapi nanti yang paling meyakinkan adalah hasilnya. Dari keputusan dia, perubahan seperti apa yang terjadi. Justru pemimpin tuh nggak main aman. Kalau pemimpin main aman, apa bedanya dengan pengikut dong gitu ya. Justru pemimpin itu harus bisa bikin breakthrough, bikin terobosan, bisa melihat 10 langkah ke depan. Dan itu kan perlu mata yang visioner. Makanya jadi pemimpin ini jangan cuma pakai ilmu yang ada aja. Kita punya Roh Kudus loh. Sebagai anak Tuhan itu kita harus pimpin Roh Kudus. Jadi pemimpin yang spiritual, spiritual leadership itu bukan pemimpin di gereja ya. Spiritual leadership adalah pemimpin yang dipimpin Roh Kudus setiap hari, termasuk Niko yang kita akan vote. Supaya menjadi supaya jadi pemimpin yang mau perubahan harus dipimpin Roh Kudus. Makanya kita vote Niko karena kita percaya Niko itu punya kehidupan doa dan dipimpin Roh Kudus. Amin. Saya sudah tidak pesimis. Bagus dong. Ya, semangat dong ya, dan kita akan mendukung Niko supaya Niko menang. Yes, oke. So, teman-teman semua, hari ini kita sudah belajar tentang memimpin sesuai dengan kehendak Allah. Dan sebenarnya ada banyak lagi hal yang kita bisa bahas tentang hal ini. Nah, tapi teman-teman, tentunya kalau teman-teman ingin belajar lebih lagi, teman-teman bisa menghubungi nomor WA yang tertera di layar kaca. Dan kami akan senang sekali untuk berdiskusi lebih dalam dengan teman-teman semua. Juga khususnya bagi teman-teman yang bergabung dalam suatu komunitas dan mengisi form melalui link dan QR Code yang tertera di layar, teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan Alkitab Raihlah Hidup yang ini nih, secara gratis, dan juga bisa mendownload aplikasi Reach for Life Indonesia secara gratis di iOS dan di Android untuk membantu teman-teman belajar firman dengan lebih dalam di dalam komunitas teman-teman semua. Dan bahkan yang menarik nih ya teman-teman, Alkitab ini nih, Alkitab Raihlah Hidup ini diperlengkapi dengan modul dan bahan pembahasan yang bisa membantu setiap pemimpin dan anggota kelompok menjadi mentor yang baik. Wow, keren banget kan? Ya nggak sih? Luar biasa banget. Keren. Jadi kalian nggak perlu bingung kalau ada anggota komunitasmu yang melempar pertanyaan yang sulit.
Alkitab Raihlah Hidup ini bisa membantu kamu. So, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Raihlah Hidup, pilihan ada di tanganmu. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.